Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang operasi aljabar vektor di dimensi 2, yaitu R2 ya. Untuk itu persiapkan hujatan kalian karena kita akan belajar bersama-sama dari soal yang biasa sampai soal host. Oke. Langsung aja ke pembahasan. Nah, untuk operasi yang pertama yaitu adalah operasi penjumlahan. Nah, penjumlahan vektor. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu rumusnya kalau ini vektor U ditambah vektor V. Nah, itu biasanya vektor U itu isinya adalah XU sama YU ditambah kalau V itu XV sama YV itu kalau kita tambahkan cukup X tambah X. Y tambah Y, intinya atas dengan atas, bawah dengan bawah ya. Nah, ini kalau bentuknya vektornya vektor kolom ya. Terus kalau bentuknya vektor baris ya sama, yaitu rumusnya cukup ditambahkan yang depan dengan depan ya, yang belakang dengan yang belakang, X dengan X, Y dengan Y. Kalau nanti untuk kombinasi linear bentuknya ya berarti I dengan I, J dengan J ya. Itu adalah penjumlahan vektor. Nah, untuk lebih jelasnya saya contohkan seperti ini. Di sini diketahui vektor A itu adalah 5I tambah 2J ya toh. Terus vektor B-nya yaitu min 3I tambah 7J. Hasil dari A tambah B itu berapa? Nah, tinggal tambahkan aja. Nah, untuk itu A tambah vektor B-nya yaitu kita ubah I dengan I itu kita tambahkan. Berarti 5 tambah min 3I ya toh. 5 tambah min 3 terus ditambah yaitu 2 tambah 7J. Nah, 5 ditambah min 3 kan 2 ya toh. Terus 2 tambah 7 yaitu 9. Jadinya jawabannya 2I tambah 9J. Dari sini ada yang ditanyakan, bisa tentang penjumlahan, intinya harus yang sama tempatnya atau apa namanya koordinatnya, X dengan X, Y dengan Y ya. Kita lanjut nomor 2 yaitu operasi pengurangan vektor. Nah, rumus pengurangan vektor itu ini. Kalau kita kurangi sama kayak penjumlahan, yang atas dengan atas, bawah dengan bawah, tapi bedanya ini dikurangi bukan ditambah. Nah, kalau bentuknya vektor baris ya sama, depan dengan depan, koma, belakang dengan belakang kita kurangi. Tuh. Terus contohnya biar semuanya lebih paham. Nah, kita misalkan A itu 8 sama min 6, B itu 3 sama 6. Ini namanya vektor kolom ya toh. Kalau A kurangi B ya berarti ini kurang ini. Nah, jadi A kurangi B itu bisa ditulis 8 dikurangi 3 ini, min 6 dikurangi 6 ini. Atas dengan atas, bawah dengan bawah dikurangi. 8 kurangi 3 adalah 5, min 6 sama min 6 adalah min 12. Jadi ini jawabannya. Gimana? Bisa? Kalau bisa kita lanjut untuk yang ketiga, operasi perkalian vektor. Nah, untuk perkalian vektor itu rumusnya yaitu gampang sekali untuk perkalian, yaitu kalau misalkan ini adalah perkalian skalar sama vektor ya, tidak perkalian vektor dengan vektor tapi perkalian skalar dengan vektor, angka biasa dengan vektor. Nah, rumusnya yaitu angka biasa itu dikalikan semuanya, jadinya K kali X KX, K kali Y KY gitu ya. Kalau bentuk yang lain seperti vektor baris juga sama ya. Nah, untuk lebih pahamnya saya contohkan aja ya. Contohnya ini. Diketahui vektor A adalah 4,3 ya toh. B-nya itu 2,5. Hasil dari 2A tambah 3B itu berapa? Nah, 2A itu berarti otomatis 2 kalinya A ini semuanya dikali 2. Berarti bisa saya tulis yaitu 2 kali 4,3 karena A-nya ini dikurangi 3B berarti 3 kali 2,5, B nya kan ini ya toh. Nah, ini kalikan 2 semua kan rumusnya tadi kan dikalikan 2 kalikan K ya toh. Nah, otomatis 2 kali 4 adalah 8, 2 kali min 3 adalah min 6, terus dikurangi 3 kali 2 adalah 6, 3 kali 5 adalah 15 ya toh. Nah, kalau sudah dikalikan baru kita kurangi. Nah, rumusnya kurangi kan tinggal depan dengan depan kita kurangi, belakang dengan belakang kita kurangi. Berarti bisa ditulis ini 8 dikurangi 6 ini, min 6 dikurangi min 15, jadinya ini min 6 kurangi 15 ya toh. Nah, 8 kurangi 6 adalah 2, terus min 6 dikurangi 15 jadinya min 21. Ini jawabannya. Gimana?
bisa tentang rumus tadi, penjumlahan, pengurangan, sama perkalian skala dengan vektor. Untuk pembagian vektor itu tidak ada. Nah, cukup cuma 3 aja. Penjumlahan, pengurangan, sama perkalian vektor. Nah, kalau sudah mulai bisa, kita bahas ke contoh-contoh soal-soal yang ada di ujian atau di soal HOTS. Nah, contoh soal yang pertama yaitu contoh soal operasi vektor, itu levelnya sederhana dulu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nomor 1, jika vektor M itu sama dengan 3I kurangi 4J dan vektor N itu sama dengan min 7I tambah 3J, maka 3 kali vektor M dikurangi 4 kali vektor N adalah berapa? Nah, cara ngerjakannya sama kayak soal yang terakhir tadi atau contoh tadi. Yang pertama adalah perkalian vektor tadi ya. 3 kali vektor M berarti kita tulis jadinya 3M kurang 4N itu adalah 3 kali vektor M nya ini dikurangi 4 kali vektornya N ini dari ini. Saya ubah I sama J nya itu ke bentuk vektor baris saja biar lebih lebih sedikit bentuknya. Kalau IJ kan nanti panjang. Nah, itu aja. Sama saja kok jawabannya ya. Nah, ini kan karena ada angka 3-nya berarti semuanya dikali 3 yang di dalam kurung nih. Jadinya 9, min 12 dari kali 3. Terus yang ini dikali 4 jadinya min 28, 12 ya toh? Nah, karena ini dikurangi maka 9 sama 28 dikurangi. Jadinya 9 ditambah 28. Kenapa kok ditambah padahal kan dikurangi? Nah, karena min ketemu min ya, jadinya plus ya. Min 12 dikurangi 12. Nah, ini min 12 dikurangi 12. Nah, 9 tambah 28 yaitu adalah 37. Terus min 12 sama min 12 adalah min 24. Jadi ini jawabannya ya. Gimana? Bisa tentang ini soal yang pertama 3M kurangi 4N. Nah, nanti kalau disuruh membentuk ke vektor kombinasi linear ya tinggal ini jadinya 37I dikurangi 24J gitu aja. Sama saja ya. Dari sini nanti kan bisa untuk contoh soal yang pertama. Intinya kalau perkalian vektor itu sama harus sekalikan dulu baru kita kurangi atau kita tambah ya. Nah, kita lanjut contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua yaitu operasi vektor ya. Levelnya level medium. Seperti apa level medium itu? Seperti ini. Kalau di soal-soal biasanya. Nah, di sini diketahui koordinat titik K itu 4, min 3. Terus L-nya itu min 1,2 dan M-nya itu min 3, min 4. Hasil dari 3KL atau vektor KL dikurangi 2 kali vektor LM. Berapakah itu? Nah, ini tidak sama dengan yang tadi langsung dikalikan, tapi kita cari KL-nya dulu sama LM-nya dulu berapa. Nah, ini hampir sama kayak contoh soal yang pertama, cuman ada langkah yang dikerjakan terlebih dahulu sebelum soal seperti contoh soal yang pertama tadi. Berarti kita cari KL-nya dulu sama LM-nya dulu. Nah, kita cari KL-nya dulu. Ini saya bentuk warna kuning itu biar nanti bisa membedakan KL sama LM ya. Nah, KL itu kan rumusnya adalah L kurangi K ya toh. Kalau masih bingung bisa dilihat video saya sebelumnya tentang penyajian vektor itu ada ya. KL itu L kurangi K, berarti L-nya adalah min 1,2 dikurangi K-nya 4, min 3 dari ini ya toh. Nah, ini kita kurangi min 1 kurangi 4 jadinya min 5 ya kan. 2 dikurangi min 3, min ketemu min jadinya plus, berarti 2 tambah 3 yaitu 5. Dari sini nanti kan tidak ada. Ini untuk KL ya. Sekarang yang LM. Nah, LM itu berarti M kurangi L. M-nya ini, L-nya ini, berarti min 3, min 4 dari ini dikurangi min 1,2 ya toh. Nah, kita kurangi min 3, ini kan min ketemu jadinya plus 1. Utangnya telu disaur siji masih hutang 2 ya toh, min 2. Min 4 dikurangi 2 jadinya min 6. Nah, ini ketemu LM sama KL. Baru kita masukkan ke soalnya. Nah, jadinya 3KL kurangi 2LM itu bisa ditulis 3 kali hasilnya KL adalah ini ya toh, min 5,5. Terus dikurangi 2, 2-nya dari soal tadi ya. LM-nya adalah min 2, min 6.
Nah, kalau sudah ketemu ini, kita kalikan dengan 3 semua yang di dalam kurung karena ada 3-nya. Jadinya min 15,15 ya toh. Dikurangi kali 2 jadinya min 4, min 12. Nah, karena kita kurangi jadinya ini min 15 dikurangi min 4. Jadinya adalah tambah 4. Kenapa tambah? Karena min ketemu min jadinya plus. Min 15 ditambah 4, 15 dikurangi min 12. Min ketemu min lagi jadinya plus. Jadinya 15 tambah 12. Jadi min 15 ditambah 4 adalah min 11 ya toh. 15 tambah 12 adalah 27. Gimana? Sudah mulai bisa tentang contoh soal yang kedua ini? Kalau masih bingung bisa diulang lagi video ini biar sama lebih paham ya. Nah, untuk lanjutannya contoh soal yang ketiga. Nah, di sini contoh soal yang ketiga yaitu operasi vektor itu tentang level hot. Level hotnya seperti apa? Nah, seperti ini. Diketahui titik K 2,7 dan L itu 5,-5. Titik M adalah sebuah titik yang pada garis hubung KL. Berarti M-nya di antara KL ya. Sehingga KM itu sama dengan sepertiganya KL. Tentukan koordinat titik M-nya. Nah, ini tidak sama dengan yang tadi cuma ditambah apa dikurangi atau dikali, tapi kita nyari KM-nya terlebih dahulu atau kita nyari KL-nya terlebih dahulu untuk menentukan nilai M ya. Nah, karena yang diketahui cuma K sama L, berarti kita cari KL-nya terlebih dahulu ya. Jadinya KL itu sama dengan L kurangi K. L-nya adalah 5,-5, K-nya adalah 2,7. Kan KL itu L kurangi K dibalik ya toh. Nah, terus kita kurangi 5 kurangi 2 kan 3. Min 5 kurangi 7 yaitu min 12. Jadi ketemu KL-nya ini ya kan. Terus kita cari KM-nya. Kenapa? Karena sudah ketemu KL-nya, kita tinggal sepertiganya atau kalikan sepertiga nanti ketemu KM-nya. Jadi di sini KM sama dengan sepertiganya KL. Nah, KL-nya kan ini 3,-12. Berarti KM sama dengan sepertiganya dari 3,-12. Karena ini kita bagi 3 karena sepertiga ya. Jadi kita bagi 3 nilainya adalah 1. Kalau ini bagi 3 nilainya adalah min 4. Sudah ketemu KM-nya yaitu 1,-4. Nah, karena kita sudah ketemu KL, sudah ketemu KM, karena kita cari M-nya, kita cari M-nya dengan cara KM ya. Rumusnya KM itu adalah M kurangi K ya kan. Terus karena kita cari M-nya berarti K-nya kita pindah ke kiri, jadinya KM ditambah K. Negatif jadinya positif sama dengan M. KM-nya adalah 1,-4 ya toh. Bisa ditulis 1,-4 ditambah K-nya yaitu 2,7 dari ini K. Nah, kita tambahkan 1 tambah 2 adalah 3, min 4 tambah 7 adalah 3. Jadi ketemu M-nya adalah 3,3. Gimana? Bisa? Untuk soal yang ini kita cari KL-nya terlebih dahulu ya, diling-ling. Setelah itu kita cari KM-nya. Kenapa? Karena sudah tahu KL-nya, kita pasti akan tahu KM-nya. Kalau sudah ketemu KM-nya, karena kita cari M-nya, berarti otomatis pakai rumus ini pasti ketemu. Dari sini adanya kan sudah bisa dari beberapa soal tadi. Nah, itu nanti akan muncul di soal-soal ujian seperti itu. Seperti soal hot yang contoh soal yang ketiga itu pasti biasanya keluar ya. Kalau sudah bisa tentang contoh-contoh soal seperti itu, kita masuk ke latihan soal. Nah, latihan soal ini saya berikan 3 latihan soal. Nah, persiapkan buku catatan kalian ya. Nah, ini silahkan dikerjakan latihan soal ini sambil pause video ini. Nanti kalau sudah saya mengerjakan, bisa dilanjutkan video ini untuk mengecek jawaban kalian sudah benar atau belum ya. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai kita bahas sama-sama ya. Di sini diketahui vektor A itu sama dengan ini, vektor B itu sama dengan ini. Tentukan vektor C sama dengan 3A kurangi 2B. Ini hampir sama kayak contoh
soal nomor 1 tadi. Nah, kalau Saman mendengarkan atau melihat atau memahami contoh soal 1, insya Allah ini bisa ya. Di sini 3A kurangi 2B, otomatis 3 kali vektor A-nya ini. Terus dikurangi 2B-nya adalah vektor B ini, ya toh. Terus kita kalikan 3 semua jadinya ini 18,-24. Terus kalau ini kali 2 ini, ya toh. Nah 18-nya dari 3 kali 6, ya toh. Min 24-nya dari 3 kali min 8. 16-nya dari 2 kali 8. 30-nya dari 2 kali 15. Bisa ya. Nah, terus kita kurangi hasilnya ini ya. 18 kurang 16 min 24 ditambah 30. Kenapa tambah? Karena min ketemu min, ya toh. Terus 18 kurang 16 adalah 2. 30 kurang 24 adalah 6. Benar jawaban kalian? Nah, ini untuk latihan soal nomor 1. Kalau Saman bisa atau benar jawaban kalian dengan ini sama dengan kerjaan sampean, berarti Saman sudah bisa tentang latihan soal dengan level seperti ini ya. Kita lanjut latihan soal nomor 2. Nah, di sini diketahui koordinat titik A, B, dan C itu seperti itu. Hasil AB kurangi BC tambah AC itu berapa? Nah, di sini silahkan sama kerjakan sambil pause video ini. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan bisa dilanjutkan video ini untuk mengecek jawaban kalian itu sudah benar atau belum ya. Untuk itu pause dulu video ini, silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai kita bahas sama-sama ya. Nah, di sini ada 3 vektor yang belum diketahui, berarti kita cari dulu ya. Jadinya AB dulu. AB itu sama dengan B kurangi A ya toh. Nah, ini AB ya toh, B kurangi A dibalik. Nah, terus 4 dikurangi 7 adalah min 3, 6 kurangi 2 adalah 4. Gimana? Yang AB dulu aja, Saman cek dari kerjaan Saman sama atau enggak? Sama ya. Terus kita cari BC-nya. BC. Nah, BC itu berarti C kurangi B ya toh. 3 kurangi 4 ya toh. 3 kurangi 4 adalah min 1. Min 1 kurangi 6 yaitu min 7. Nah, ini adalah nilai BC. Benar juga jawaban kalian? Kalau benar, kita lanjut mencari AC. AC itu berarti C kurangi A ya toh. C-nya ini ya, A-nya ini. Nah, ini kita kurangi 3 kurangi 7 yaitu min 4, min 1 kurangi 2 yaitu min 3. Nah, ini jawabannya. Gimana? Benar jawaban kalian? Kalau benar yang terakhir, karena kita sudah tahu AB, BC sama AC, kita kurangi sama ditambah. Jadi saya tulis AB kurangi BC tambah AC itu bisa ditulis yaitu ini min 3,4 dari AB-nya. Terus BC-nya yaitu min 1, min 7 dari ini. Terus AC-nya min 4, min 3 dari ini ya toh. Nah, kita kurangi dulu baru tambah. Boleh atau ditambah dulu baru dikurangi juga boleh. Tapi enaknya dikurangi dulu. Jadinya min 2 dari min 3 ditambah 1 karena min ketemu jadinya tambah. Hutangmu 3 mbok tambah 1 mbok sahur 1 jadinya min 2. 4 jadinya 11 itu dari 4 min jadi plus ya, 4 tambah 7 yaitu 11. Terus ditambah min 4, min 3. Nah, min 2 tambah min 4 adalah ini. Terus 11 ditambah min 3 ini. Baru kita jumlahkan. Jadinya min 6,8. Gimana? Bener lagi latihan soal nomor 2. Kalau benar lagi berarti sampean sudah bisa tentang latihan 2 ya. Nah, di sini ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada kita lanjut latihan soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini soal-soal hot ya. Sama kayak yang tadi, yang terakhir tadi. Contoh nomor 3 tadi. Silahkan dikerjakan nomor 3 ini sambil pause video ini. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan bisa dilanjutkan video ini untuk mengecek jawaban kalian itu sudah benar atau belum ya. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai?
Kalau sudah selesai kita bahas sama-sama ya. Nah, di sini kita cari tadi apa langkahnya? PQ dulu. Kita cari PQ-nya dulu karena ada P sama Q-nya. Berarti PQ itu sama dengan Q kurangi P, ya kan? Q-nya adalah min 3, min 1, P-nya 7, min 6 dari ini. Nah, ini kalau kita kurangi min 3 kurangi 7 yaitu min 10 ya. Min 1 dikurangi min 6, min ketemu jadinya plus 6 ya. 6 kurangi 1 jadinya 5. Ini ketemu PQ-nya. Sekarang kita lanjut mencari PR-nya. PR itu seperlimanya dari PQ atau min seperlimanya dari PQ. Berarti bisa ditulis PR sama dengan min seperlima dari PQ. Nah, PQ-nya adalah ini, berarti kita ubah PQ-nya adalah min 10,5 seperti ini. Min 10 dibagi min 5, min bagi min plus 10 bagi 5 2 ya toh. Terus 5 bagi 5 yaitu 1 karena ada minnya dikasih min 1. Gimana? Dari ini dulu aja dulu. Benar jawaban kalian? Kalau benar kita lanjut untuk mencari R, berarti kita masukkan PR-nya yaitu PR sama dengan R kurangi P ya toh. P-nya ini kita pindah jadinya PR ditambah P ya toh. Karena min pindah luas jadinya positif. Nah, karena kita cari R-nya berarti kita masukkan ini, kita jumlahkan nanti ketemu R-nya. PR-nya adalah 2, min 1 ya toh. Terus P-nya adalah 7, min 6 dari ini P ini. Nah, kita tambahkan 2 tambah 7 adalah 9, min 1 sama min 6 kita tambahkan jadinya min 7. Gimana? Benar lagi? Kalau benar lagi berarti selamat, sama sudah bisa tentang operasi vektor dimensi 2. Nah, ini masih dimensi 2 ya. Nanti ada dimensi 3. Nah, di video selanjutnya insya Allah saya akan bahas tentang operasi vektor dimensi 3. Dari sini ada yang ditanyakan. Intinya tadi kalau penjumlahan sama pengurangan harus dijumlahkan dan dikurangi dengan tempat yang sama, X dengan X, Y dengan Y, atas dengan atas, bawah dengan bawah, atau depan dengan depan, angka belakang dengan angka belakang ya. Dari sini ada yang kan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekian dari video saya. Bila video ini bermanfaat silahkan like video ini lalu subscribe channel saya ya, biar channel saya lebih berkembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.